Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran, serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami, Yesus Kristus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau, dan memuji nama-Mu yang agung itu, dahsyat ajaib. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat segala-galanya. Tuhan Yesus, sucikan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Pikiran kami, mulut kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, supaya hidup kami layak kepada Tuhan, jadi serupa dan Kristus. Terima kasih Kau hadir bersama kami dan memberkati kami semua Bapa. Amin. Haleluya. Singing I love You Lord, singing I love You Lord, singing I love You Lord, and I love You. In moments like this, I sung out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hand, I lift up my hand to the Lord. Hallelujah. Singing I love You Lord, singing I love You Lord. Amen. Hallelujah. Singing I love You Lord, and I love You. Di saat ini ku memuji Tuhan Yesus, ku memuji Tuhan Yesus Kristus. Ku angkat suaraku, ku angkat tanganku, ku puji Yesus selamanya. Terpujilah nama Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 dikatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib, dan maksud-Mu untuk kami tidak ada yang
dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin, haleluya. Singing I love you, Lord. Amin, haleluya. Singing I love you, Lord. Amin, haleluya. Singing I nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah nama Yesusku, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Singing I love you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Singing I love you, Lord. Amen. Hallelujah. Singing I love you, Lord. And I love singing, I love you, Jesus, my Lord. Amen. Jesus, I love you so much. You are my wonderful Father. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I love you. Terima kasih Tuhanku Yesus. Banyaklah yang telah Kau kerjakan dalam hidupku, Tuhan. Perbuatanmu sangat ajaib. Ku tidak akan pernah berhenti. Selalu mulutku akan memuji akan nama-Mu. Aku akan memberitakan kabar kesukaan dari Yesus Kristus kepada dunia ini, Bapa. Supaya dunia tahu hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, hidup kekal buat selama-lamanya. Di dalam Engkau Yesus ada damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam kerajaan Tuhan ada kebenaran, ada damai, sejahtera. Amin, haleluya. Ada sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Ada damai, sejahtera. Amin, haleluya. Ada sumber kebenaran. Amin, haleluya. Ada sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 17 Desember
2021. Berarti persis tinggal 2 minggu lagi Bapak Ibu ya. Angkanya bagus 350 hari ini. Berarti kita selama dalam tahun 2021 pada hari yang ke-350 hari diizinkan Tuhan tepat 17 Desember 2021. Angka 17 punya arti bagi saya pribadi karena saya dilahirkan tanggal 17 Agustus 17 bulan 8 dan hari ini juga tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. Saya bersyukur kepada Tuhan waktu saya menyanyikan lagu ini. Singing I love you Lord Jesus Christ, my wonderful Father. Singing I love you Lord, my wonderful Father. Singing I love you Jesus, my wonderful Father, my wonderful Father. Engkau ku cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Engkau Tuhan Yesus Bapakku, amin, haleluya. Engkau Bapa yang sangat ku cinta, kekal selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya semangat terus. Tuhan berikan saya talenta menyanyi dengan main gitar, main musik. Nanti kapan saya izinkan Tuhan main piano, saya akan menyanyi buat Tuhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara semua terhibur, dapat kekuatan, dan kita semua bersorak dalam kasih Tuhan. Dan makin hari kita mau cinta dan setia kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 17. Haleluya. Kemarin kita pasal 16, sekarang pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mikah namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung-patan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung-patan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya efod dan trafim, ditabiskan salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanan itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapatkan tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai 13. Biar kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat menjadi pelaku firman. Bukan saya sendiri.
Manusia kalau kita dibaca di sini, di ayat yang ke-6 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya hukum tidak ada, ketentuan tidak ada, firman Allah tidak ada, tidak punya pegangan manusia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa terjadi saling bunuh, saling mengkhianati, tidak ada kasih, tidak ada kebenaran. Setiap orang bisa melakukan menghakimi, saling menghakimi. Dunia akan kacau balau. Dan akhirnya bisa-bisa Tuhan murka seperti Sodom dan Gomora. Karena pada prinsipnya manusia ini susah diatur. Ini terbukti. Di antara orang Israel setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Setiap orang punya pandangan sendiri masing-masing. Setiap kita punya pandangan egoisnya masing-masing. Setiap kita punya prinsip masing-masing. Setiap kita pasti mau bela kepentingan sendiri. Egois, introvert, selalu memikirkan diri sendiri. Sudah diatur oleh Tuhan, masih berpikir untuk diri sendiri. Oleh itu bayangkan kalau seandainya tidak ada hukum, tidak ada ketentuan, tidak ada kepastian, masa depan manusia suram dan akhirnya murka Allah turun. Untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita mengenal firman Tuhan. Di situ kita terbuka, kita mengenal kebenaran. Karena hanya di dalam Dia, Yesus Kristus sumber kebenaran. Coba ini masing-masing karepnya sendiri, saudara. Kita minta sama Tuhan, makanya Tuhan kirim di sini. Ada seorang namanya Mika. Jadi Mika mengangkat seorang dari orang Lewi, dari Bethlehem, untuk jadikan imam, menjadi seorang pemimpin gembala rohani. Demikian kita semua, di dalam kehidupan kita, butuh mentor. Kita butuh panutan. Panutan nomor satu apa? Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, saudara bisa cari figur hamba-hamba Tuhan. Atau seorang ayah. Atau seorang sahabat. Siapa yang butuh menjadi figur rohani. Menjadi imam dalam kehidupan kita. Dan nomor satu melalui firman Tuhan malam hari ini. Hari ini. Bicara pagi hari ini. Mohon maaf. Pagi hari. Supaya pagi ini sebelum kita melangkah. Kita butuh pimpinan Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menentukan kita. Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Seperti saya kasih ayat terakhir di dalam Mazmur pasal 25. Supaya di pagi yang indah ini sebelum, karena saya katakan tadi karena suasana masih gelap nih saudara. Masih pagi hari, masih gelap. Saya beritakan firman ini pagi-pagi sekali dan kelihatan gelap dan kelihatan masih malam. Padahal sudah pagi deh. Antara jam 2. Ya, jadi kita bersyukur kepada antara jam 2 jam 3. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 sebagai terakhir. Demikian firman Tuhan. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Ini penting. Sebab tadi firman Tuhan katakan di ayat ke-6. Manusia masing-masing bergerak sendiri. Sesuai dengan karepnya dewi saudara. Pada prinsip manusia itu kan mau benar ribut. Terjadi konflik, kenapa? Masing-masing pikirnya benar. Suami istri ribut. Suami istri dengan anak saling bunuh. Coba berita-berita di televisi. Semua egois masing-masing berpijak pada prinsipnya sendiri. Kalau seandainya tidak ada hukum, kacau balau dunia ini. Maka pentingnya kita mengenal hukum Tuhan. Agar di ayat yang ke-5. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunam tindakan sepanjang hari. Ini. Kalau kita mengenal kebenaran Tuhan, kita haus akan firman Tuhan, kita minta sama Tuhan. Maka firman Tuhan, saya sampaikan pagi, malam. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, nanti malam sebelum kita tidur, kita senantiasa membutuhkan firman Tuhan. Supaya Yesus Kristus sumber kebenaran, itu kita nantikan hari demi hari. Kita tidak melangkah menurut apa yang kita mau. Tidak masing-masing egois menurut pandangannya sendiri. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Seperti dalam pujian ini. Kita minta sama Tuhan. Supaya tiap hari, setiap saat. Aku mencintai Engkau. Aku menyanyikan buat Engkau Tuhan. Supaya Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Biar hari demi hari dunia begitu gelap. Kita sama-sama akan tinggalkan tahun 2021 bersama dengan Yesus. Memasuki tahun yang baru bersama Yesus. Dimanapun kita berada bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak mau melangkah menurut kita mau sendiri. Tapi kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sing I love you Lord. Amen. Hallelujah. Sing
you, Jesus. Amen, hallelujah. Singing, I love you. Amen, hallelujah. I love you. Amen, hallelujah. Ku memuji namamu, Bapa. Haleluya. Ku mau puji nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau cinta, setia, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ku mau jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau setia, cinta, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau setia, cinta, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan beserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.